luar biasa sekali ya Pak dampaknya tidak hanya dari segi kenegaraan tapi juga tentunya dari segi ekonomi. Ya. Apa saja Pak dampak ekonomi yang diperkirakan bisa dirasakan terutama bagi masyarakat sekitar? Oke, Sasa, kita kan masih dalam rangka pemulihan ekonomi kita ya. Kan pasca pandemi semua negara, tidak ada satupun negara yang tidak terdampak. Semua ekonomi mereka hancur-hancuran. Dan kita juga termasuk, terutama Bali kan. Bali sempat lumpuh total kan ekonominya gitu kan. Nah, dan event-event seperti G20, ASEAN Summit gitu. Tetapi yang jauh lebih signifikan lagi adalah forum ini. Forum ini ya kita targetkan 50.000 partisipan. Sejak mulai dari kita kick off meeting. Ya sampai hari ini kita sudah 32.360 orang terlibat di forum ini sampai saat ini. Ya, nah, tentunya kemudian bagi Indonesia khususnya Bali ya setiap turis yang datang itu kan opportunity untuk mereka kemudian spending dan sebagainya gitu ya. Dan kedua tentunya tadi kita ingin menyampaikan pesan ke dunia luar gitu kan. Ya, kita sedang ikut membantu menata bagaimana tata kelola air dunia ini yang akan menentukan juga tadi ekonomi. Jadi tanpa saya katakan nih, tanpa air, tanpa water security, kita tidak akan pernah punya ya pertumbuhan ekonomi yang baik. Ya. Dan forum ini dengan nanti ya pada saat 18 sampai dengan 25 nanti itu kita perkirakan 17.000 manusia yang akan ya butuh tempat penginapan, ya spending macam-macam di sana, beraktivitas dan sebagainya gitu. Makanya rapat komando kita tadi juga mengadres isu-isu terkait bagaimana kemudian memastikan bahwa ya ini dilaksanakan betul-betul tadi proper sekali, jangan ada satupun ya hal yang kemudian luput dari perhatian pengelolaan kita gitu kan. Nah, mereka terbang ke negara kita, ke Indonesia, kemudian mereka stay di Indonesia, kemudian mereka akan spend ini dan yang jauh lebih penting mereka tidak hanya stay cuman dari 18 ke 25 tadi, mereka akan extend karena kan kebetulan ini juga mendekati libur summer kan. Ya, dan mereka juga bawa keluarga mereka. Ya, dan ini tentunya kita komunikasikan dengan Pemda, kita komunikasikan dengan airline, dengan teman-teman yang properti, hotel dan sebagainya gitu kan. Malahan kita sekarang lagi mengusahakan mencarikan tempat tambahan penginapan. Oh gitu Pak? Ya, karena kan ya hotel-hotel semuanya pada ini kan, karena bayangkan kalau ada presiden datang dari satu negara kan dia tidak sendiri. Dia bawa kru yang lengkap sekali gitu kan. Nah, sama juga kalau dari Jakarta ada pejabat kan tidak sendiri kan, akan bawa perlengkapan macam-macam dan itu kan harus disediakan. Tapi sejauh ini terkait dengan akomodasi dan fasilitas lainnya sudah dipersiapkan dengan matang, sudah existing. Terutama untuk tamu VVIP kita dan VIP kita prioritaskan karena kan tamu kita gitu. Yang lain kita sediakan opsi-opsi karena tergantung tadi. Mereka tinggal di hotel bintang 5, 4, 3, 2 tergantung. Tetapi tadi kita pastikan ya terutama tadi karena kita juga mengundang mahasiswa kita mengundang pelajar, kita mengundang juga akademisi yang kemudian mungkin mereka butuh tempat penginapan yang lebih sederhana gitu. Itu kita panitia juga kerja keras untuk mencarikan tempat-tempat yang bisa dipakai untuk penginapan tadi gitu ya. Dan implikasi ekonomi sudah tidak terpungkiri lagi. Ya, kita juga spending dalam rangka persiapan ini juga tidak sedikit. Ya, dan apapun misalkan kita menyiapkan pakaian itu kan lokal. Kita menyiapkan gift juga lokal. Dan kita juga mengencourage tadi UMKM kita di seluruh Indonesia membuka stand juga di sana untuk mengenalkan ya tadi produk-produk lokality yang mereka miliki, UMKM kita untuk diangkat ke level yang lebih tinggi ininya. Ya, yang satu yang juga dikejar orang, dimimpikan orang. Kenapa kita Bali ini jadi menarik? Karena di dunia air kita punya Subak. Subak itu adalah heritage-nya UNESCO yang tahun 2012 salah satu heritage-nya dunia kan. Dia adalah sistem tata kelola air yang sampai saat ini teman-teman saya di China, di Jepang mengakui gitu kan. That's the best. Karena mengintegrasikan bagaimana harmonisasi antar warga dengan kepercayaan mereka dan keyakinan mereka bahwa kalau kita mengelola dengan baik bersama-sama, kita lebih mendapat manfaat lebih banyak ketimbang kemudian kita konflik. Nah, Subak ini kemudian menjadi salah satu showcase kita. Di samping itu kita juga akan meresmikan museum air pertama di Indonesia.
Jadi ini kita siapkan waktu kita tahun lalu ke Paris, kita ketemu dengan Museum Air Dunia, lalu kita katakan kita ingin juga dalam rangka nanti World Water Forum kita akan membangun museum air yang menggambarkan bagaimana tadi keunikan kearifan lokal kita di seluruh Indonesia dalam mengelola air tadi. Oke, jadi bagaimana juga menunjukkan kepada dunia Pak terkait dengan model-model yang dimiliki oleh Indonesia dan juga kebudayaan termasuk tadi perputaran uang yang bisa dihasilkan dan tentunya diharapkan bisa meningkatkan devisa negara kita ya Pak Firdaus. Benar, saya tambahkan saya. Kita membangun 61 bendungan baru. Ya, jadi saya diskusi dengan teman-teman saya di Jepang, di Cina, di Korea gitu kan. Keputusan pemerintah Indonesia membangun 61 bendungan itu keputusan yang paling sangat super ini sekali, hebat sekali. Kenapa? Jarang orang dalam waktu kurang dari 10 tahun itu membangun sebanyak itu bendungan. Kenapa? Karena memang kita komit, kita ingin tadi memastikan water security kita menopang food security kita. Ya, dan kalau bendungan ini selesai nanti tahun 2024 akhir atau 25 pertengahan ya, historical ini adalah sebuah negara di mata teman-teman di luar negeri itu kemudian tadi membangun bendungan dalam jumlah yang masif sekali. Walaupun tadi bendungan itu selesai belum juga mengangkat tadi kapasitas rata-rata per kapita kita masih belum. Tapi setidaknya kita punya inisiatif dan ini kita tunjukkan ke dunia bahwa komitmen kita tadi betul-betul sangat kuat sekali. Nah, satu lagi kita akan membawa nanti Sasa ya selain kan saya cerita sedikit ya. Hari Sabtu itu kita akan ada semacam proses pensucian air. Tanggal 18 dipilih Mei itu karena kebetulan bertepatan dengan kepercayaan Hindu di Bali. Nanti kita di Pantai Kura-Kura Bali nanti ada aktivitas tadi bagaimana secara keagamaan ritual mensucikan air. Oke, itu tanggal 18. Tanggal 19 malam kita akan mengadakan welcoming dinner. Presiden menjamu kepala negara dan kemudian partisipan di GBK. Nah, besoknya hari Senin kita opening ceremony. Nah, lalu siangnya kita akan membawa leaders ke Tahura di tempat di mana di G20 menanam mangrove. Ya, di Tahura tersebut kita akan menceritakan, menarasikan bahwa air, ya, iklim dan mangrove hal yang tidak terpisahkan. Dan ini adalah isu continuity ketika G20 leaders menanam mangrove. Ketika World Water Forum, mangrove tadi kita tanam serentak di seluruh Indonesia. Ya, dan ini nanti keberlanjutan di situ ya Pak ya? Nah, di sana unsur keberlanjutan. Kenapa? Air dengan iklim tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau cuacanya, iklimnya semakin buruk, water security kita akan buruk. Ya, makanya kemudian kita komitmen yang menunjukkan ke dunia di tempat persemaian mangrove kita di Tahura Ngurah Rai tadi. Itu kita hamparkan nanti bibit yang udah kita tanam dan kita kirim kemana-mana. Dan kita juga akan membangun mangrove center bersama dengan pemerintah Uni Emirat Arab di Bali. Karena mereka lihat kita sangat committed sekali untuk memastikan bahwa target mereduksi emisi gas rumah kaca kita untuk tadi enhance nationally determined contribution kita tadi itu kita bisa capai dalam waktu katakan tidak terlalu lama dengan membawa spirit World Water Forum ini. Dengan kita kenalkan. Nah, ketika G20 yang kita hadirkanlah negara G20, negara yang strong ekonominya. Ya. Di World Water Forum kita hadirkan kepala negara kemudian tadi yang tidak masuk di G20. Artinya ada, ya kita tidak hanya bicara tentang di level negara ekonomi maju, tapi kemudian yang tadi yang below dan kemudian under kita juga expose. Kenapa? Iklim tidak mengenal negara kaya dan miskin. Ya. Air juga tidak mengenal negara kaya dan miskin. Yang dia kenal how we manage that water tadi. Itu isunya sebetulnya. Oke Pak, selain itu Pak, dengan diskusi yang sudah beberapa kali juga dilakukan, sebetulnya apa sih Pak menjadi tantangan utama yang dihadapi tidak hanya Indonesia sebetulnya, tapi bersama negara-negara lain untuk mengatasi krisis iklim dan juga keberlanjutan sumber daya air ini Pak? Menarik sekali. Kita di sisa peradaban kita ini, Sasa, kita itu terlalu banyak air yang tidak bisa kita kelola. Too much. Ya, kemudian sedikit sekali air bersih yang bisa kita akses. Too little. Dan celakanya lagi, sumber air baku kita tercemar, ya, terlalu kotor, too dirty. 3 ini membawa kita ke krisis yang paling menakutkan sekali gitu. Nah, di sisi lain, negara-negara itu kan punya fiscal gap. Negara kaya sih dia mampu bangun sistem resilient mereka gitu kan. Negara yang terbelakang kan tidak mampu. Ya,
Sehingga hal yang terkait dengan pembiayaan tadi juga isu yang tidak kalah penting. Makanya kemudian ada subtim yang bicara tentang bagaimana tadi keberlanjutan dari pembiayaan tadi. Yang berikutnya lagi apa? Kepala daerah, aktor politik sering tidak peduli. Saya lihat, ada nggak sekarang ini misalkan kepala daerah kalau dia maju, oke, saya menjanjikan kalau saya terpilih dan saya memerintah dan saya pastikan isu air akan saya selesaikan dalam waktu 5 tahun. Tidak ada. Kalau di Amerika ada. Pendidikan, lapangan pekerjaan misalkan, lalu kemudian kesempatan kerja, ya mereka tambahkan isu kesehatan, isu tadi bagaimana lokality air dianggap ini belum ada. Padahal isu yang menyentuh kehidupan langsung. Kita punya program stunting, tapi kita kemudian ya tadi kekurangan air bersih dan sanitasi gitu. Karena ini dibahas maraton dan kemudian kita carikan bagaimana kemudian skema pembiayaan yang akan didorong nanti di Bali nanti gitu kan. Berikutnya lagi apa? Ya, kita juga memastikan tadi konflik-konflik antar wilayah, antar kawasan yang ada selama ini kita bawa ke meja bersama. Ya kita selesaikan. Kenapa? Kalau kita konflik terus kita tidak akan dapat apa-apa. Airnya kan mengalir terus kan, hilir. Tapi kalau kemudian kita bersama, bersepakat, airnya bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan kita bersama. Begitu saja. Baik, Bapak Firdaus, kita harapkan bersama semoga Indonesia bisa memanfaatkan momentum emas ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia betul-betul konsisten dan juga berkomitmen dalam mengatasi krisis air dan juga keberlanjutan sumber daya air, dan tentunya bukan hanya selebrasi, tapi betul-betul bisa menemukan substansi dengan kolaborasi yang dilakukan ya Pak Firdaus ya.